Allahu Akbar, Allah. Amal manakah yang paling dicintai oleh Allah? Kalau di sana tadi yang paling afdal, yang paling utama. Di sini paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bihadihi. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar halaqah subuh Baitur Rahman Masjid Raya melalui siaran radio Republik Indonesia, Serambi FM, Radio Baitur Rahman maupun radio lainnya yang menyiarkan siaran dari halaqah kajian subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang kita banggakan ini. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat beriring salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah melihat beberapa amalan yang dilakukan oleh orang-orang terpilih, terutama menyangkut dengan waktu dan keadaan sebagaimana yang layaknya dituntut. Jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Ayyul a'mali afdal? Amal perbuatan apakah yang paling utama wahai Rasulullah? Nabi menjawab, Qal al-imanu billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan para rasulnya. Iman billahi wa rusulih. Qila thumma madza? Lalu Rasul ditanya lagi, apalagi yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Melakukan jihad di jalan Allah. Kemudian si menanya ini kembali bertanya, qila thumma madza? Lalu apalagi? Nabi menjawab, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ini dalam hadis ini disampaikan 3 tingkatan daripada amal yang paling utama. Pertama, imanu billah wa rusulih, beriman pada Allah. Kedua, jihad. Ketiga adalah melaksanakan ibadah haji. Tapi kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lainnya dari Ibnu Mas'ud, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala? Amal manakah yang paling dicintai oleh Allah? Kalau di sana tadi yang paling afdal, yang paling utama. Di sini paling dicintai oleh Allah. Maka Rasul bersabda, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah melaksanakan salat di awal waktunya. Melaksanakan salat pada waktunya. Kemudian pada waktunya itu ya
Berarti ada turunannya, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada juga di akhir waktu. Yang tidak baik keluar dari waktu baru kita salat. Ini tidak ada tuntunannya, tapi di dalam waktu. As-salatu ala waktiha. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua ibu bapa. Lalu beliau tanya lagi, baru yang ketiga Rasulullah menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Jadi ada dua panorama di dalam hadis. Pada hadis yang kita baca pertama tadi, jihad di jalan Allah itu berada pada tingkatan yang kedua setelah iman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Tapi pada hadis yang kedua dari hadis yang kita sampaikan, jihad fi sabilillah itu berada pada urutan yang ketiga setelah melakukan salat pada waktunya serta berbakti kepada kedua ibu bapa. Ini sudah ada dua hadis yang berbeda. Kemudian ada lagi hadis juga di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul a'mali afdal?" Amal mana yang paling baik? Berarti sama dengan pertanyaan Abu Hurairah, orang yang disaksikan oleh Abu Hurairah tadi. Amal apa yang paling baik? Maka Nabi menjawab pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari, "Al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah." Beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Nah, ini tingkatnya sama dengan hadis yang pertama. Di sana al-imanu billahi wa rusulih ditambah kata rasulnya. Di sini Rasul menjawab al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Beriman kepada Allah, tentunya dalam iman kepada Allah ada iman kepada para rasulnya. Kemudian wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada lagi hadis, sebenarnya ada hadis sampai dengan 12 hadis yang menceritakan tentang mana amal yang paling baik, mana amal yang paling utama, mana yang paling dicintai oleh Allah, ya, mana amal yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Jadi dialek pertanyaannya itu berbeda-beda. Ada lebih dari 12 hadis hingga kepada 18 hadis yang sempat kami melihatnya. Tapi kita sampaikan di sini hanya 2 atau 4 hadis saja. Ada hadis lainnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari juga pertanyaannya sama. Tadi Abu Dzar bertanya mana amal yang paling baik. Lalu Abu Dzar juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda. Tadi al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Ini hadis Abu Dzar. Kalau hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, juga Bukhari dan Muslim, ada orang yang tanya. Di sana al-imanu billahi wa rusulih. Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Di sini al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Pada hadis Abu Dzar yang lain, Rasulullah memberi jawaban atas pertanyaan yang sama. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Ini yang paling baik nih. Jadi ada 4 hadis. Di sini berbeda-beda jawaban Rasulullah. Ada yang hampir sama redaksinya, ya hampir sama, tidak persis sama. Nah, kita sendiri bagaimana memahami
hadis-hadis yang seperti ini. Sebenarnya ini sudah diberikan jawaban oleh pensyarah kitab Fathul Bari, yaitu penulis kitab Fathul Bari yang mensyarah kitab Sahih Imam Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah itu dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Boleh jadi pesanannya untuk kelompok yang berbeda. Jadi Rasulullah memberikan jawaban yang disesuaikan dengan standar yang sesuai dan cocok dengan kaum tersebut atau dengan sang penanya tersebut. Atau bisa juga, kata beliau rahimahullah, bahwa jawaban Rasulullah ini disesuaikan dengan waktu di mana saat itu setiap jawaban yang diberikan Rasulullah sangat dibutuhkan untuk diaplikasikan di dalam kehidupan. Misalnya jihad fisabilillah, memang waktu itu butuh kepada jihad. Seperti misalnya hari ini di Palestina, kalau ditanya amal apa yang paling baik, tentu jawabannya adalah berjihad di jalan Allah dan bersabar atas jihad itu. Ini jawabannya. Lalu bila datang orang yang memiliki harta, lalu bertanya apa yang paling baik dari amal, maka jawabannya adalah yaitu berjihad di jalan Allah dan berinfak bagi jalan Allah itu sendiri. Jadi tadi berjihad, kalau orang kaya tidak sanggup berjihad, maka jihadnya dengan infak. Nah, boleh jadi jawabannya seperti ini. Artinya di sana harus ada pola untuk memahami mana amal yang harus dilakukan pada waktu tertentu dan mana amal yang harus ditinggalkan atau diakhirkan dibandingkan dengan amal lainnya yang harus didahulukan atau harus dikerjakan. Kita bisa melihat misalnya banyak hadis-hadis atau nas-nas Al-Quran, maksud kami nas-nas daripada doktrin agama kita, ada amal-amal ya dari salat sunat yang lebih baik daripada sedekah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, melakukan salat sunat atau bersedekah. Contoh misalnya 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian juga disebutkan sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di awal waktu subuh, di mana ada malaikat yang turun ke bumi ini, mereka berdoa. Satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, Allahumma a'til mumfiqa khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang memberikan infak ganti daripada harta yang dia keluarkan, atau yang terbaik yang menjadi ganti. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, satunya lagi malaikat mengatakan, berikan kepada orang yang kikir, yang menahan hartanya tidak mau berinfak, kebangkrutan daripada hartanya, atau habis sirna hartanya itu. Nah, ini bila dibandingkan, kita memilih yang mana? Apakah salat 2 rakaat atau
berinfak pada waktu subuh, mana yang lebih baik? Mungkin sebagian orang akan melihat infak lebih baik, dan sebagian melihat salat lebih baik, atau salat apa saja dari salat-salat sunat yang lain. Maka di sana dipahami berdasarkan apa yang diberikan jawaban oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah terhadap kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Kata beliau, ini bisa saja dibalikkan. Boleh jadi saat orang tidak ada yang membutuhkan kepada sedekah, maka salat harus didahulukan karena dia yang terbaik. Tapi ada waktu orang-orang sangat butuh, maka sedekah itu lebih baik dibandingkan daripada salat itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, karena itu kita harus mampu melihat mana yang lebih baik, disesuaikan dengan waktu dan kemampuan daripada kita. Misalnya kita berangkat nih, mau subuh salat berjamaah di masjid raya, atau siapapun pendengar di rumah yang buka radio, dia mau salat ke masjid misalnya, atau mau salat di rumah. Lalu tiba-tiba di jalan terlihat ada orang yang kecelakaan lalu lintas, jatuh dari motornya atau tertabrak. Kira-kira kita mendahulukan yang mana? Apakah kita terus berjalan menuju ke masjid raya untuk mengejar salat berjamaah, di mana salat itu juga merupakan salat wajib dari salat 5 waktu, hanya sunnahnya yang kita kejar berjamaah, atau kita dahulukan menolong orang yang tertabrak ini? Maka di sini tentu harus didahulukan orang yang sedang kecelakaan, karena waktu untuk salat itu muassa, masih panjang waktunya, masih sangat panjang waktunya. Maka kita dahulukan menolong orang yang sedang kesulitan. Itu pun dilihat kalau misalnya ada yang merasa takut, dia tidak mungkin menolong, boleh jadi ini pura-pura, lalu nanti dirampok misalnya. Maka bila melihat yang seperti itu, dia harus mencari bantuan, ya, dengan misalnya ke kantor polisi yang terdekat, atau membangunkan masyarakat yang ada di seputaran kejadian tersebut. Jadi dia melihat mana yang memungkinkan. Setelah itu baru dia melaksanakan salat bila urusan ini telah selesai. Ini harus mampu dilihat oleh seorang muslim, sehingga dia akan mendapatkan mana yang lebih tinggi derajat dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Beliau mendapatkan nasihat dan pesan dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika menjelang wafat kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, inna lillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu fil lail. Allah memiliki hak yang harus dikerjakan pada siang hari, dan Allah tidak akan menerima amalan itu pada malam hari. Ini kata Abu Bakar kepada Umar menjelang wafat. Walillahi haqqan bil laili la yaqbaluhu fin nahar.
Dan ada tuntutan dari Allah yang mesti dilaksanakan pada malam hari, di mana Allah tidak akan menerima bila tuntutan itu dilaksanakan di siang hari. Misalnya sebagai contoh, walaupun sunat, salat sunat tahajud. Kalau kita kerjakan salat sunat tahajud itu di siang hari, maka tidak boleh dia sunat tahajud pada malam hari. Kemudian sahur, makan sahur itu malam hari, bukan di siang hari, karena tidak akan diterima makan sahur di siang hari, walaupun amalan itu sunat. Begitu juga yang wajib. Salat isya dilaksanakan pada waktu isya, maghrib juga demikian, dan tidak dilaksanakan isya dan maghrib itu pada siang hari, ya, tidak boleh. Allahumma kecuali misalnya orang yang mau mengqadha, itu lain, tuntutannya adalah pada waktu malam hari, baik waktu maghrib bagi maghrib dan isya, salat isya untuk waktu isya. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar menyampaikan, wa innaha la tuqbalu nafilatun hatta tuaddi fariidatun. Dan sungguh satu amalan yang sunat tidak akan diterima di sisi Allah sehingga seseorang melaksanakan kewajibannya. Ini mau melaksanakan salat sunat fajar 2 rakaat atau salat sunat rawatib, apakah itu setelah maghrib, sebelum maghrib, sebelum isya, setelah isya, menurut perbedaan para ulama, ya, berdasarkan istinbat hukum masing-masing mereka, ya. Salat sunat rawatib 2 rakaat sebelum maghrib, lalu 2 rakaat sunat rawatib setelah maghrib, kita laksanakan itu. Tapi kita tidak laksanakan salat maghrib, maka ini tidak diterima oleh Allah. Puasa Ramadan kita tinggalkan dengan sengaja, bahkan tidak mau kita laksanakan. Lain dengan tidak sengaja, lain karena ada darurat, misalnya sakit atau rukhsah, ada keringanan, lalu nanti kita akan qadha atau membayar fidyah misalnya, itu tetap diterima sunat puasanya. Ini sengaja puasa Ramadan tidak dilaksanakan, tapi yang dikejar adalah puasa Senin Kamis misalnya, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Abu Bakar Siddiq, inna lillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil laili. Sungguh Allah punya tuntutan di malam hari, di siang hari, dan tidak akan diterima di malam hari tuntutan itu bila dilaksanakan. Demikian sebaliknya, walillahi haqqan bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Allah punya tuntutan pada malam hari dan tidak diterima di siang hari. Wa innaha la tuqbalu nafilatun hatta tuaddiya fariidah. Dan sungguh tidak akan diterima satu amalan sunat terkecuali dia melaksanakan amalan wajibnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada orang misalnya, ya, melihat ibadat itu tadi jihad jiwa kita, jihad nafsu. Ada orang melihat zuhud di dunia, atau dia berusaha untuk mengikis atau mengatur, ya, mana yang paling sedikit dari pemanfaatan nikmat duniawi. Bahkan mereka meninggalkan manusia.
karena dia ingin melatih jiwanya, memacu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang melihat uzlah, zuhud atau tahdzibun nufus untuk diri sendiri itu lebih baik misalnya. Dia tinggalkan orang lain. Ini ada benarnya karena mereka melihat kepada ayat wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10. Demi jiwa dan apa yang membersihkan jiwa itu ya. Apa yang dibuat jiwa itu, Allah merakitnya, menciptakannya, membentuknya bagaimana? Ini dalam surah Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan ilham kepada nafsu itu mana yang baik, mana yang buruknya. Kemudian Allah memberikan pujian kepada orang yang mampu membersihkan jiwanya dan menyatakan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Orang ini juga pegang kepada ayat Al-Quran yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana orang-orang akan datang yang tidak akan bermanfaat pada hari itu harta dan keturunan. Apa juga yang bermanfaat? Dia datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang suci. Maka dia bersihkan seperti di surah Asy-Syams tadi. Sama maknanya dengan surah Asy-Syu'ara ini. Maka orang berangkat menuju kepada ibadah secara khusus, meninggalkan hal-hal yang lain. Ini ada orang melihat seperti itu, benar. Ya. Tapi dia harus melihat nanti kepada hal-hal yang lain. Tidak boleh dia bersikukuh mengatakan saya urusan ini belum selesai, tidak sempat pikir urusan masyarakat misalnya, tidak boleh. Ada pernah Imam Hasan Al-Basri meminta sahabat-sahabatnya mengunjungi, melakukan suatu urusan kemasyarakatan, membantu orang. Lalu tolong singgah kepada Thabit Al-Bannani, seorang ahli ibadat juga. Lalu ajak Thabit Al-Bannani melaksanakan urusan ini. Kawan-kawan atau murid-murid Hasan Al-Basri datang ke sana, jumpa sama Thabit Al-Bannani. Tapi beliau tidak mau, saya sedang beribadah, beristighfar, sedang zikir, sedang baca wirid. Kalian berangkat aja di sana. Lalu kawan-kawan atau murid daripada Hasan Al-Basri pulang kembali berjumpa dengan guru mereka. Mereka katakan, guru kami sudah jumpa sama Thabit Al-Bannani, tapi kami ajak beliau tidak mau. Beliau katakan sedang sibuk dengan zikir dan wiridnya serta beristighfar atas kekeliruan dan dosa-dosanya. Maka beliau pun menyatakan kepada teman-temannya, tolong balik kepada Thabit Al-Bannani, katakan kepada dia bahwa engkau bergerak membantu saudaramu untuk kebajikan itu lebih besar pahalanya dan kedekatannya di sisi Allah dibandingkan dengan engkau membaca wirid dan beristighfar atau berzikir. Karena itu untuk sendiri, ini untuk rame-rame. Harus mampu melihat seperti itu. Karena kalau masing-masing melihat itu tidak jalan. Karena ada hadis lain nanti
li an yahdiyallahu ala yadaika rajulan wahidan khairun laka mimma tala'at alaihi syamsu. Tadi apa di sana? 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Di sini hadis ini ya juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah memberikan hidayat kepada seseorang dengan sebab kedua tanganmu, itu lebih baik bagimu dibandingkan apa yang disinari oleh mentari. Jadi lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Nah, tadi di sana 2 rakaat. Nah, di sini dakwah. Jadi hadis Nabi juga riwayat yang sama muttafaqun alaih. Di sana 2 rakaat, di sini adalah berdakwah di jalan Allah. Katakanlah misalnya salah satu sebagai contoh, bukan membatasi, jamaah tabligh. Nah, itu mereka bergerak dalam dakwah. Ini lebih baik yang mereka lakukan dibandingkan dengan dunia dan isinya. Tadi yang Bapak Ibu sekalian lakukan sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini mana di antara dua ini? Yang sana mengklaim ini, yang sini mengklaim yang seperti ini, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Bahkan ditambah oleh Rasul, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk, beri nasihat, ya, kasih tahu kebajikan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang elok, mana yang tidak elok, itu akan kamu dapatkan pahala sebagaimana pahala yang mereka kerjakan apabila mengikuti apa yang kamu ajarkan atau yang kamu ajak itu. Jadi akan dapat pahala sebagaimana pahala yang dilakukan oleh orang yang mengikuti ajakan kita, dan itu tidak kurang suatu apapun. Ini hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi sama nih. Nah, karena itu harus dilihat kepada waktu, apa yang pada saat ini lebih utama. Kemudian apa yang dituntut, di samping melihat waktu, lihat keadaan di sekitar kita. Maka banding-bandingkan, karena seorang muslim, seorang mukmin harus yaitu memiliki kesadaran yang tinggi tentang peredaran waktu di sekitarnya dan tentang keadaan yang terjadi di seputarannya. Ya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kemudian dia harus melihat di sekitarnya, wa qul i'malu, katakan hai Muhammad, berbuat amallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh, maka Allah akan melihat amal perbuatanmu, juga dilihat oleh Rasulnya dan diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Ini disesuaikan dengan keadaan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ini hadis, tadi ayat menunjukkan bahwa keilmuan, kealiman seseorang lebih baik. Nah, jadi dia khusus tuntut ilmu, nak mau peduli terhadap yang lain. Pada satu tataran benar, tapi pada tataran yang lain bila dibandingkan dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, maka tindakannya bisa saja keliru. Bukan keliru dalam artian salah, tapi bila melihat kepada keutamaan amal, maka dia belum bisa membandingkan mana yang lebih utama dan mana yang harus dinomorduakan.
Karena itu perlu kepada pemahaman yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat contoh-contoh yang konkret yang disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran kita sudah lihat satu kali pertemuan sebelum ini, dan insya Allah kita akan melihat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini saja pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق